lagi Welcome bersama to channel Afar. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, baru saja kita melewati hari-hari yang penuh berkah dan penuh keberkahan, yakni hari raya Idul Adha, hari di mana kita meneladani keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam ketaatan kepada Allah. Kita telah melihat bagaimana semangat pengorbanan, keikhlasan dan cinta kepada Sang Khalik menyelimuti hati kita semua. Takbir yang berkumandang, doa yang dipanjatkan, dan pembagian daging kurban kepada sesama, semua itu adalah bukti bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apakah semangat ini akan hilang begitu saja setelah hari raya berlalu? Apakah tekad kita untuk beribadah hanya muncul ketika ada momen-momen istimewa saja, atau justru semangat itu akan kita bawa sepanjang masa dalam setiap keadaan dan waktu? Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, maka para malaikat akan turun lalu berkata kepada mereka, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surah Fussilat ayat 30. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kesempurnaan iman terletak pada keteguhan hati dan ketekunan dalam beribadah. Wajib bagi kita semua untuk memelihara tekad tersebut sehingga menjadi kebiasaan dan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ini adalah tujuan utama penciptaan kita, beribadah kepada Allah. Maka tugas kita adalah mewujudkan tujuan ini
dalam setiap detik kehidupan. Bukan hanya ketika kita sedang dalam suasana khusus. Ketika kita beribadah, baik itu salat, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, maupun berbuat kebaikan, semuanya adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang pentingnya tekad yang kuat dalam beribadah. Beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, "Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at, thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatun kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha, katabaha Allahu 'indahu 'ashara hasanat illa sab'imana di'fin illa ad'af katsirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha, katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah." Sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan, kemudian Dia menjelaskannya. Barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal untuk kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk kebaikan dan mengerjakannya, maka Allah akan catat baginya dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Sebaliknya, apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan kejelekan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk kejelekan dan mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya satu keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa besarnya keutamaan bertekad. Kita bertekad untuk beribadah seperti bertekad untuk sholat tepat waktu, bertekad untuk membaca Al-Quran setiap hari, atau bertekad untuk menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka kita sudah mendapatkan pahalanya, meskipun ada halangannya yang membuat kita tidak dapat melaksanakannya. Ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat adalah kunci keberhasilan dalam beribadah. Tekad yang tidak goyah akan membuat kita tetap berusaha meskipun menghadapi kesulitan, kelelahan, atau godaan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, kita diuji untuk mempertahankan semangat dan tekad yang telah kita miliki. Banyak orang yang semangatnya hanya bertahan beberapa hari saja, kemudian kembali ke keadaan semula, padahal yang diharapkan dari kita adalah ketekunan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk memelihara tekad beribadah. Pertama, perkuat niat. Setiap kali kita akan beribadah, luruskan niat kita semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain atau ingin terlihat baik di mata masyarakat. Niat yang ikhlas akan membuat ibadah kita diterima oleh Allah dan memberikan kekuatan dalam menjalankannya. Kedua, jadikan ibadah sebagai kebutuhan
Jangan anggap ibadah sebagai beban atau tugas yang berat. Sadarilah bahwa beribadah adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah, cara kita mendapatkan ketenangan hati, dan cara kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ketika kita memahami makna ini, maka kita akan dengan senang hati melaksanakannya. Ketiga, mulai dari hal yang sederhana. Jangan memaksakan diri melakukan ibadah yang terlalu berat jika kita belum terbiasa. Mulailah dari hal yang mudah, seperti membaca satu ayat Al-Quran setiap hari, berzikir setelah sholat, atau bersedekah sedikit-sedikit. Dengan cara ini, insya Allah kita akan terbiasa dan semangat kita akan terus meningkat. Keempat, ingatlah pahala yang menanti. Selalu ingat janji Allah bagi orang-orang yang selalu beribadah dengan tekad yang kuat. Ingatlah bahwa setiap ibadah yang kita lakukan akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Semakin banyak kita beribadah dengan tekad yang kuat, semakin besar kebaikan yang akan kita peroleh. Kelima, saling mengingatkan dan mendorong. Sebagai sama umat Islam, kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mendorong untuk tetap beribadah. Jika ada sahabat yang mulai lemah semangat, marilah kita membantu dan mengingatkannya, karena saling tolong-menolong dalam kebaikan adalah perintah Allah. Jemaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, ingatlah bahwa hidup ini adalah ujian terbesar bagi kita adalah bagaimana kita dapat memelihara kebaikan dan ketakwaan dalam setiap keadaan. Sekarang tugas kita adalah meneruskan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari dengan tekad yang kuat untuk selalu beribadah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk memelihara tekad kita dalam beribadah, baik di hari-hari besar maupun di hari-hari biasa. Semoga kita termasuk orang-orang istiqomah dan mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wansur ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita bersua dalam kebaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Pada khutbah pertama, kita telah membahas tentang pentingnya tekad dalam beribadah dan bagaimana cara memeliharanya. Sekarang mari kita perkuat tekad kita dengan memahami makna ibadah yang sebenarnya. Ibadah bukan hanya tentang apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, tetapi juga tentang apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita beribadah dengan tekad yang kuat, hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, dan kehidupan kita jadi lebih baik. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketika kita beribadah, terutama dengan mengingat Allah, hati kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan terbebas dari kekhawatiran, kesedihan, dan kegelisahan. Inilah manfaat yang tidak dapat kita dapatkan dari apapun di dunia ini. Tentu ibadah kita lakukan dengan tekad yang kuat dan konsisten. Insya Allah akan memberikan manfaat yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, mari kita jadikan momen ini sebagai awal baru untuk memperbaiki diri. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya kuantitasnya. Yang penting bukan hanya berapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi seberapa besar ketulusan dan ketekunan kita di dalamnya. Mari kita jadikan setiap hari sebagai hari ibadah. Setiap waktu adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita bangun tidur, kita dapat berzikir. Ketika kita bekerja, kita dapat berniat bahwa pekerjaan kita adalah bentuk ibadah kepada Allah. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita dapat berbuat kebaikan yang menjadi ibadah bagi kita.
Semoga Allah menguatkan hati kita, menjadi kita orang-orang yang bertekad kuat dalam beribadah, dan berikan kita keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita dapat melihara semangat dan ketakwaan sepanjang masa dan dapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Akhirnya, doakanlah kami pribadi dan diri kita semua, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal kebaikan kita, dan masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kebahagiaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arham mautahum wa zid quwwatahum wa taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum wa dawi jarhahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bi taghiyati sahayina wa a'wana. Allahumma anzil 'alaihim 'adaban kama anzaltahu 'ala fir'auna wa haman wa umayyah bin khalaf. Allahumma farriq jam'ahum waj'al tadmirahum fi tadmirihim ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. قوموا إلى الصلاة. لبيك إن حج الحاجيج إلى المشاعر واحتمى لبيك رب محمد صلى عليه وسلم.